Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini, pada video ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan organisasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi saya angkat video ini karena banyak teman-teman yang mempertanyakan, kok di kurikulum Merdeka itu jamnya kurang. Misalnya di kelas 1 cuma 23 jam pelajaran, sementara sebelumnya kan ada 30 jam pembelajaran, sehingga banyak kekhawatiran di antara teman-teman jika cuma 23 jam di kelas 1, artinya itu belum termasuk guru penjas, guru bidang studi penjas, guru agama, sehingga otomatis jamnya jauh lebih berkurang daripada yang mereka laksanakan sekarang. Dan jika sertifikasi otomatis akan menghambat cairnya sertifikasi. Nah, itu yang harus kita luruskan, bahwa ini tidak mempengaruhi jam sertifikasi. Alasannya kenapa? Mari kita simak video ini sama-sama. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dasar yang terbaru untuk kurikulum ini adalah Permendikbudristek nomor 252/M/2022. Nah, di sini kalau kita baca-baca itu untuk SD, saya fokus di SD karena saya belajarnya tentang SD. Itu terbagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1-2, fase B untuk kelas 3-4, dan fase C untuk kelas 5-6. Kemudian untuk pembelajaran intrakurikuler itu mengalami pengurangan jumlah jam per tahun untuk intra, tetapi akan ada penambahan dalam bentuk kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan 20% dari jumlah jam belajar, total jumlah jam belajar per tahun. Jadi 80% itu intra, kemudian 20% itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga total keseluruhannya itu akan bertambah. Tetapi nanti kita lihat sama-sama bagaimana penambahannya terjadi. Nah, perlu kita pahami, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini juga muncul di dalam pembelajaran, tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak tergabung dalam pembelajaran intrakurikuler karena dia mempunyai jam sendiri yang berdiri sendiri. Oke, baik, kita pindah. Perbandingannya, untuk kelas 1 di kurikulum Merdeka itu 23 jam pembelajaran, sementara yang sebelumnya ada 30 jam pembelajaran di kurikulum 2013. Untuk kelas 2 ada 25 jam pembelajaran, setelah sebelumnya adalah 32 jam pembelajaran. Otomatis kalau kita lihat ini berkurang. Nah, untuk kelas 3 sampai 5 29 jam pembelajaran. Kemudian ada perbedaannya, kelas 3 yang sebelumnya itu 34 jam, kemudian 4 sampai 6 36 jam pembelajaran. 36 jam pembelajaran. Kemudian untuk kelas 6 saat ini, untuk kelas 6 itu 29 jam pembelajaran, tapi kalau kita lihat kok sama 29 jam pembelajaran, tapi dibedakan. Yang membedakan adalah jumlah minggu efektif, asumsi jumlah minggu efektif. Dari mana dasarnya? Kita lihat sama-sama di Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Ya, di situ dibagi 4 kelompok untuk SD, walaupun fasenya ada 3. Fase itu ada 3, tapi kelompok jamnya ada 4. Jadi kita paham itu ya. Kelompok jam ada 4. Kelompoknya itu yang kelas 1 23, kelas 2 25, kelas 3 sampai 5 29 jam, dengan asumsi 1 sampai 5 itu adalah 36 minggu efektif per tahun. Kemudian untuk kelas 6 tetap 29 jam pembelajaran, tetapi ada 32 minggu efektif per tahun. Bedakan di situ. Kenapa kelas 6 berkurang? Ya, kita tahu sama-sama ya, ada ujiannya di situ. Oke, baik. Nah, di sini 23 jam pembelajaran itu 80%. 20%-nya ada di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebanyak 7 jam. Dari mana dasarnya 7 jam ini? Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, yang harus kita perhatikan bahwa ada seni. Seni itu ada 4. Ada seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Nah, apakah diajar sekaligus berempat? Tidak. Ini tergantung dari guru kelasnya untuk memilih satu saja dari mata pelajaran ini. Bagaimana menentukannya? Desnoktik, asesmen desnoktik. Siswa saya bisanya belajar apa? Oke.
pilih salah satunya. Nah, kemudian untuk jam bahasa Inggris dan mulok tadi belum termasuk di sini ya. Nah, itu belum masuk di sini mata pelajaran pilihannya. Nah, kemudian untuk bahasa Inggris dan mulok dia tidak memiliki jam P5. Oke. Gimana? Nanti kita lihat, kita bergeser dulu kita bisa kemana nih? Ya, kita kemudian bergeser dulu ke Kemendikbudristeknya itu. Ya, ini yang terbaru ya. Nah, kita lihat sama-sama, kita bedah dulu sama-sama biar aman. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini fase-fasenya ya. Ini kita lihat untuk intra itu jelas 80%. Untuk P5-nya jelas 20% dari beban belajar per tahun. Ingat, beban belajar per tahun. Oke. Jadi kita harus pahami, bedakan. Ada profil pelajar Pancasila itu akan muncul di pembelajarannya di dalam intra, tetapi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak masuk di sini. Proyeknya itu tidak masuk, dia berdiri sendiri. Oke, baik. Beban belajar per tahun ya. Lihat nih, beban belajar per tahun ini. Nah, kita lihat ini beban belajar per tahunnya. Oke, kita lihat untuk kelas 1 ada 1080. Kelas 1 1080. Kemudian untuk proyeknya itu sekitar, saya garis bawahi kata sekitar ini sekitar 20% per tahun. Jadi kita lihat ini diratakan 36. Oke, untuk agama yang awalnya itu ada yang menggunakan 4 jam pembelajaran, ini sudah 3. Kemudian pendidikan Pancasila juga 4 jam. Ini kita lihat dalam kurung alokasi jamnya, bahasa Indonesia 6, matematika 4, penjasnya 3. Kemudian seninya pilih salah satu, itu 3 jam pembelajaran. Kemudian bahasa Inggris atau mulok muatan lokal itu cuma menggunakan 2 jam pelajaran, tetapi untuk 2 bidang studi yang di bawah ini dia tidak memiliki alokasi P5. Kemudian 23 jam pembelajaran ini belum termasuk ini ya, belum termasuk. Jadi silakan teman-teman pilih mau pakai bahasa Inggris atau muatan lokal ya. Kemudian bagaimana untuk menempatkan 24 jamnya nanti kita lihat dulu ya. Oke, kemudian harus kita perhatikan di atas tabel ini terdapat kata asumsi. Ada asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pembelajaran sama dengan 35 menit. Itu yang poin yang harus kita garis bawahi. Nah, ini sama semua kecuali bahasa Indonesia mempunyai alokasi sebesar 72 jam pembelajaran untuk kelas 2 ya. Totalnya otomatis berubah ya. Ini berubah, dia jadi 25 jam pembelajaran per minggu kalau berdasarkan alokasi ini. Kemudian untuk kelas 3 sampai 5 kita lihat jam proyeknya tuh. Jadi ini sekitar 20% ya, sekitar 20%. Kenapa saya katakan sekitar 20%? Coba kita lihat ini 216. Kemudian 36 ini kalau kita bandingkan dengan untuk IPAS dan Penjas Orkes ini sama-sama 36, tetapi beban belajar per tahunnya untuk IPAS dan Penjas Orkes ini berbeda. Tapi untuk P5-nya sama. Itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian untuk kelas 6 kita lihat asumsi 1 tahun itu sama dengan 32 minggu. Ini asumsi, tapi bisa dijadikan acuan untuk menghitung jumlah jam pembelajaran per tahun. Nah, coba kita lihat ini kalau kita kurangi jamnya Penjas, itu Penjas kan ini 3. Kemudian dikurangi agama 3 berarti berkurang 6 ya. 29 kurang 6 berarti cuma 23 dong kita punya jam. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung sama-sama. 1296 kita kurangi jam belajar per tahun Penjas yaitu 144, dikurangi juga dengan jam belajar agama 144, maka kita peroleh 1004 jam untuk guru kelas dibagi dengan 36
36 minggu. Kita bagi 36 minggu akan menghasilkan sekitar 27 jam. Jadi bukan ini acuannya ya. Acuannya di sini kalau untuk guru kelas ya jangan ini 29 dikurangi 3 jam penjas, dikurangi 3 jam agama, berarti cuma 23. Tidak seperti itu. Ya jadi tidak seperti itu. Jadi yang kita acuannya itu adalah 1296 ini dikurangi total belajar per tahun untuk penjas itu 144 dikurang 144 agama sama dengan 1004 dibagi 36. Oke, jadi lebih. Jadi tidak akan mempengaruhi sertifikasi sebenarnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyebarkan ini ke dalam jam-jam yang akan kita gunakan di dalam satu semesternya itu. Oke. Saya lihat dulu slide-nya, mudah-mudahan tidak blank lagi nih. Oke. Tadi saya sudah coba tapi blank, jadi harus merekam ulang. Nah, sekarang di sini. Oke, kita lihat di sini. Ini saya ambil dari sini. Saya ambil dari sini. Karena saya ambilnya di fase B untuk kelas 4 ya, sampai untuk kelas 4. Jadi saya ambil ini berdasarkan ini semua. Semuanya saya copy. Ya, 144 ini agama 144. Kemudian keluar 25% sehingga menghasilkan 36 jam pembelajaran untuk P5. Kemudian 108 jam sesuai dengan yang ada di Permendikbudristek ini. Kemudian kita lihat lagi P5-nya, pendidikan Pancasilanya 180 jam. 20%-nya keluar sehingga dihasilkan 144. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Itu berdasarkan kerangka itu. Jadi bahasa Indonesia 252 dikurangi 14% sehingga diperoleh 36 jam. Ini jam bukan minggu ya. Sehingga jam untuk P5, Sehingga untuk intranya 216 jam pembelajaran per tahun. Ini sama. Nah, kita lihat di sini ada yang di bawah 20%, maka saya katakan sekitar 20%. Tetapi kalau kita total semua per tahun itu ternyata memang rata-rata 20%. Ya, jadi 1000 ini dia termasuk mulok ya, ini termasuk mulok. Jadi dia sekitar 20%. Ini jam totalnya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini kita punya beberapa opsinya. Yang pertama, kalau kita menyusun pembelajaran, kita menyusun jam pembelajaran itu kemudian di dalam satu minggu itu kita sisipkan P5, maka kita dalam satu minggu itu ada waktu di mana P5 itu kita laksanakan. Nah, ini per tahun, jadi ini 252 kita bagi 2 dulu. Jadi 18 minggu di semester 1, 18 minggu di semester 2. Itu paling sedikit. Ya, kalau kita mau dapat 24 jam. Oke. Ini. Nah, di sini saya coba susun berdasarkan yang sebelumnya ya. Ini kemudian ini 333 ini saya ambil dari sini. Saya ambil dari jam per minggunya agama itu saya masukkan di sini. Jadi ini 33 ini agama. 3 jam per minggu, PKN 4 jam per minggu, bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Ya, tergambar kok di situ di Permendikbudristek 262. Nah, ini semua jumlah jam per minggunya. Nah, kemudian kalau kita ingin menyisipkan proyeknya itu penguatan profil pelajar Pancasila, maka kita bisa dari totalnya ini kalau kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2, maka dalam satu semester itu ada 126
jam pembelajaran untuk P5-nya. Kita bisa ajarkan untuk P5 ya. Jadi 126 jam. Oke, kita lanjut. Nah, itu kalau kita bagi 36, maka kita bisa dapat 7 jam per minggu untuk P5-nya saja. Nah, untuk P5-nya kita bisa gunakan 7 jam. Nah, jadi ini jam intra khusus mengajar. Kemudian ini P5-nya untuk 7 jam untuk P5. Untuk pengaturan guru bidang studi tergantung kesepakatan yang ada di tim project itu. Ya, karena ada 36 jam, 18 jam di satu semester untuk guru agama, 18 jam guru PKN misalnya, untuk mengambil bagiannya dalam mengambil keikutsertaannya, mengambil jamnya dalam P5 itu. Jadi ini polanya. Sehingga kita bisa susun jadwal pembelajaran itu seperti yang mana ya? Coba saya lihat dulu. Seperti ini. Jadi untuk hari Sabtu itu kita bisa fokus melaksanakan P5. Nah, ini project kan. Jadi ini tersebar semuanya, habis jam belajar per minggunya, kemudian laksanakanlah P5 di situ. Oke, kita lanjut ya ke yang tadi. Bukan ini. Ini. Ya. Jadi itu ada 33 jam, kemudian hari Sabtu kita laksanakan P5. Tapi kalau teman-teman anggap bahwa 40 jam per minggu itu terlalu berat, oke, bisa kita laksanakan di 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu penuh dengan sistem blok. Jadi sistem blok. Oke. Itu sistem bloknya seperti ini. Ya. Jadi sistem bloknya itu dia dilaksanakan di sini. Jadi kalau kita lihat sebelumnya itu, lihat di sini di minggu 3 November, minggu 1, 2, 3 ada jam-jamnya ini. Di sistem bloknya itu kita pindahkan dia ke sini. Jadi hari Sabtu itu tetap belajar selama 7 jam. Nah, ini misalnya pendidikan agama Islam di minggu ketiga Juni dia belajar 6 jam. Lebih banyak daripada jam alokasi per minggunya. Kemudian PKN ini kita lihat yang saya tandai ini, dia menambah ke sini sehingga ada di sini. Tapi sebenarnya kalau mau menambah minggunya lebih banyak lagi, bisa seperti ini. Jadi tetap belajar normal ya. Ini salah harusnya saya edit dulu. 3 kembali 4 ya. Ini normal semua di sini. Yang di sini semua normal sesuai seperti biasa. Nanti ini tetap normal ya, normal 6 semuanya 6 semua, tidak ada yang berubah ya, semua tetap 6, tidak ada yang berubah, semuanya normal. Ini lupa diedit ini. Oke, ini semua 3. Nanti proyeknya dilaksanakan ini. Oke, jika dianggap itu terlalu berat ya, dianggap terlalu berat, jadi ini kita normalkan dulu semua. Ini saya normalkan dulu ya. Ini 3 semua, jadi cuma ada 33 jam per minggu. Kemudian nanti ini digunakan untuk P5-nya itu, untuk mencukupi beban yang 126 jam per semesternya itu. Kemudian bagaimana jika di semester 2 itu ternyata minggu efektifnya tidak mencukupi 18 minggu efektif. Jadi cuma misalnya di semester 2 itu cuma ada 15 minggu efektif karena misalnya ada bulan Ramadan, saya perlihatkan seperti ini. Cuma di semester 2 itu ada ujian untuk kelas 6 misalnya. Kemudian ada awal Ramadan, kemudian ada libur di bulan Ramadan, sehingga untuk kegiatan intra kurikulernya itu tidak cukup. Nah, saya berikan solusinya adalah pindahkan saja 3 minggunya itu ke semester pertama. Itulah pentingnya kita menghitung minggu efektif di awal tahun ajaran, kemudian kita lihat berapa minggu efektif di semester 1 dan semester 2 yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Jadi misalnya seperti ini misalnya minggu ke-4 April dan minggu pertama ke-2 Mei itu tidak efektif karena ada libur misalnya. Kemudian di sini ada libur juga, ada juga ujian untuk kelas 6 misalnya. Jadi tidak efektif. Maka
solusinya adalah pindahkan 3 minggu efektifnya itu ke semester 1, sehingga semester 1 itu terdapat 21 minggu efektif. Tidak masalah kah? Pertanyaan tidak masalah kah? Tidak masalah. Karena jumlah minggu efektif pertama adalah 36. Ya, asumsinya 36. Loh, jadi bagaimana pembelajaran semester 2 yang pindah ke semester 1? Kita belajar menggunakan fase. Kita belajar menggunakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu dipindahkan saja ke semester 1. Ya. Tidak masalah? Tidak masalah, karena kita ingin memenuhi target yang ada dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu diharapkan dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Makanya tujuan pembelajaran itu kita susun setelah berkoordinasi dengan guru sesama dalam satu fase. Ya, ini yang saya bisa bagikan. Nah, untuk P5-nya teman-teman bisa atur ya, mau sistemnya per minggu boleh ada di per minggu, atau mau pakai sistemnya bloknya seperti ini 6 jam per minggu boleh, sehingga ada 42 jam pembelajaran untuk misalnya P5-nya sebelum masuk ke ulangannya ya bisa. Nah, jadi polanya itu terserah dari teman-teman. Saya harap pembahasan kita di sini bisa membantu teman-teman. Kalau ada yang belum mengerti bisa dipertanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusikan atau saya membuat video pembelajaran yang lebih jelas lagi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ketidaksepahaman dengan teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih.